Oke. Kedengaran nggak, Pak Bay? Kedengaran Pak, jernih. Oh, udah. Oke, Udah, ya. alhamdulillah. Udah ya, udah. Ya, Iya. jadi sistemnya itu settingnya tadi belum di ini. Ya, ini kan punya ini yang di Jamiat nih. Jadi saya baru pakai ini ya, karena ini saya belum. Oke, baik, udah bisa kedengeran ya, Nur? Udah Pak. Bu Nur? Siap. Hadi, Bagus. Anak-anakku sekalian. tinggal Udah ya? video Pak Hadi, mana videonya belum? Oh iya. Oh iya, Kalau videonya. memang sudah saya matiin barusan. Karena saya lagi utak-atik. Oke. Ya. Oke, udah. Oke, sudah. Oke, mantul. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta latihan dasar kepemimpinan Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya untuk mengisi materi kesekretariatan. Sebagaimana biasa, saya sebenarnya sebelum itu barangkali saya harus perkenalkan diri. Saya Assalamualaikum. Masya Allah, panitia. Oke. Jadi materi pada latihan dasar kepemimpinan kali ini saya sebagaimana biasa pada LDKS sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya saya biasa mengisi kesekretariatan. Jadi ini sudah saya siapkan PowerPoint, barangkali nanti akan saya share screen-nya ya untuk PowerPoint kesekretariatan. Anak-anakku sekalian, para calon pemimpin di masa depan, saya kira kalian sangat beruntung mendapatkan latihan dasar kepemimpinan yang insya Allah prakteknya akan kalian lakukan di organisasi siswa intrasekolah di Madrasah Aliyah Jamiat Khair yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi kalian dan kehidupan kalian di masa akan datang. Karena sebagai manusia kita adalah manusia-manusia yang lebih hidup di masyarakat, lebih banyak kehidupan kita di masyarakat. Karenanya kalau dulu ada IQ, ada SQ, ada EQ, nah sekarang yang lebih ini barangkali ukuran kecerdasan seseorang ditentukan oleh advance question. Jadi kemampuan orang untuk melakukan atau memecahkan persoalan-persoalan di lingkungan tempatnya tinggal atau tempatnya hidup, dan itu akan sangat atau terbantu oleh kemampuannya berorganisasi. Ya. Jadi lalu apa sebenarnya manfaat kesekretariatan atau ilmu kesekretariatan bagi organisasi? Karena kesekretariatan adalah tulang punggung dari organisasi. Ya. Jadi kalian bisa menjalankan organisasi yang kalian ini nanti dengan ya tentu saja komunikasinya melalui sekretariat gitu. Oke, itu aja pengantarnya. Nanti saya coba share PowerPoint-nya ya. Kita mulai dengan kesekretariatan. Jadi apa yang akan saya sampaikan pertama adalah kesekretariatan, kedua nanti adalah surat menyurat gitu ya. Jadi bentuk-bentuk surat dan sebagainya. Baik, saya minta ini saya akan sebentar. Saya Oke, sebentar ya, saya screen sini ya. Ya. Oke. Anak-anakku sekalian,
anak-anakku sekalian, ini sudah terlihat itunya ya, sebentar. Sudah terlihat Sudah, poin sudah. yang Sudah, sudah Pak. ya? Sudah. Oke, sebentar saya. Oke, jadi Kagak deh, ini cuma nonton. ya, oke. Apa sih sebenarnya sekretariatan itu? Ya, jadi sebentar saya ini yang agak oke. Jadi apa urgensinya sekretariatan itu bagi sebuah organisasi? Nah, sekretariat itu adalah ya, jadi sekretariat adalah segala hal aktivitas organisasi itu dilakukan ya di tempat itu semua kegiatan organisasi dilakukan dengan apa namanya ya segala hal komunikasi organisasi, kemudian apa namanya surat menyurat ya itu komunikasi ya, surat menyurat, kemudian perencanaan, menggerakkan kegiatan dan sebagainya. Oleh karenanya organisasi sekretariat itu bagi organisasi adalah sebuah apa namanya apa ini yang iya sebuah ini yang sangat penting. Oleh karenanya organisasi tanpa sekretariat itu ya seperti hantu, karena kalau kita mau cari sesuatu apakah organisasi itu kita mau tahu informasi tentang organisasi yang kita ingin ketahui, tentu kita datang ke sekretariat. Kalau sekretariatnya nggak ada, maka ya badannya nggak ada. Jadi walaupun ada kegiatan-kegiatan, terlihat bahwa semua ada aktivitas, tapi ketika kita cari, di mana carinya ya? Jadi gejala-gejalanya ada, kegiatan-kegiatan itu tampak ada, tapi badannya yang mengorganisir itu susah untuk kita temukan. Nah, oleh karenanya organisasi tanpa sekretariat seperti apa ya? Seperti hantu. Jadi nggak jelas apa namanya, nggak jelas wujudnya. Tetapi yang ada hanyalah kelihatan gejala-gejala bahwa sesuatu itu ada. Itu kira-kira. Nah, kemudian apa sih sekretariat itu? Jadi sekretariat itu adalah sebuah tempat atau ruangan yang di dalamnya semua program atau kegiatan organisasi dikelola. Jadi di dalam ruangan itu atau di sekretariat itu dikelola semua kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, ya, kemudian actuating atau menggerakkan kegiatan gitu, kemudian mengorganisasikan kegiatan, kemudian juga mengevaluasi, membuat laporan-laporan kegiatan dan seterusnya. Nah, itu dilakukan di sekretariat. Oleh karenanya sekretariat itu adalah pusat dari atau otaknya organisasi. Karenanya di sekretariat itu ada apa yang harus ada di sana. Yang ada stempel-stempel kegiatan misalnya, stempel organisasi, kemudian semua hal-hal yang menyangkut legalitas organisasi itu ditaruh atau ada di dalam sekretariat. Nah, ini definisi yang lebih apa namanya, lebih maju dari atau lebih lengkap dari apa sekretariat itu. Satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan, penataan terhadap pekerjaan, perkantoran, dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lancar. Jadi sekretariatan itu ya adalah organ dari sebuah organisasi ya yang di dalamnya itu rangkaian kegiatan menata organisasi, melakukan pekerjaan-pekerjaan apa namanya kegiatan organisasi, kemudian sekretariat membantu organisasi
melakukan atau mengelola kegiatan-kegiatan atau menjalankan kegiatan-kegiatannya. Nah, semua hal itu ya dilakukan atau ditunjang oleh administrasi, kelengkapan administrasi dan sebagainya, itu dilakukan semua di sekretariat. Nah, kemudian, nah ini apa perbedaan sekretariat dan ketatausahaan? Ya, jadi ini kadang-kadang kita sepertinya tata usaha juga ngurus surat-surat, gitu. Tata usaha juga ngurus persoalan-persoalan misalnya komunikasi antar organisasi, komunikasi antar organisasi dengan anggota, misalnya pengurus dengan anggotanya melalui surat menyurat dan sebagainya. Ya, nah, tapi apa bedanya sekretariat sebuah organisasi dengan kegiatan ketatausahaan? Nah, ini biar lebih jelasnya bahwa seorang sekretaris dan seorang tata usaha itu berbeda tugasnya. Ya, pertama kalau seorang sekretaris, ya itu dia adalah staf khusus pimpinan. Jadi kalau sekretaris itu ya dia bisa membawahi beberapa orang, bisa juga, tapi dia bertindak sebagai manajer, ya. Jadi dia bertindak sebagai manajer, pengelola dari kegiatan-kegiatan, baik kegiatan kepengurusan, misalnya kegiatan-kegiatan ketua misalnya, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organ-organ organisasi, misalnya seksi-seksi, bagian-bagian gitu dari organisasi itu melaksanakan kegiatan, maka sekretaris itu dapat bertindak sebagai manajernya. Artinya dia yang mengatur semuanya, ya. Semua kegiatan organisasi diatur. Kemudian kalau tata usaha itu apa? Kalau tata usaha itu tugasnya hanya menjadi pelayan umum untuk keperluan kantor. Jadi cuma ngetik-ngetik misalnya. Dan itu berbeda, membuat surat misalnya. Kalau tata usaha boleh membuat surat, tapi sekretaris lebih jauh dari itu. Dia bisa mengkonsep surat, dia bisa mengarahkan suratnya tujuannya apa. Jadi artinya sekretaris lebih memiliki kewenangan dibanding tata usaha. Kemudian kalau sekretaris dapat bertindak sebagai manajer, tapi kalau TU tidak dapat karena dia nggak boleh mengambil kebijakan. Tapi kalau sekretaris atas nama ketua atau untuk hal-hal yang sejalan dengan kebijakan organisasi, dia masih mungkin untuk melakukan kebijakan atau misalnya ini konkretnya aja misalnya kita butuh menyurati organisasi lain atau kita butuh misalnya kita punya kegiatan, ada kegiatan lomba misalnya. Kegiatan lomba, kemudian sekretaris boleh memutuskan kalau ini kita harus nyurati organisasi lain supaya bisa ikut dalam lomba, dalam kegiatan-kegiatan kita. Tapi kalau TU tidak boleh. TU itu bekerja membuat surat-surat hanya atas permintaan. Itu kira-kira. Oke, kita segera ini saja, waktunya sudah agak mepet. Nah, apa kegiatan sekretariat? Pertama adalah menerima informasi. Jadi apa itu informasi yang ini? Ya, bisa melalui surat menyurat dan sebagainya. Dia menerima informasi. Kemudian dia merekam informasi. Apa maksud merekam? Merekam itu adalah dalam hal misalnya surat menyurat, ya dia mengarsipkan, ya dia mengarsipkan surat-surat, kemudian mengarsipkan juga semua dokumen, ya dokumen dari organisasi, ya. Nah ini kalau dalam ini namanya merecord, ya
merekam informasi. Kemudian dia bisa mengelola atau kegiatannya mengelola informasi. Informasi yang didapat, taruhlah sederhananya dan dapat surat dari organisasi lain. Nah, dia bisa mengelola informasi itu, dilanjutkan kemana, apa tindak lanjut, dan seterusnya. Itu mengelola informasi. Kemudian yang keempat, dia juga dapat atau melakukan kegiatan memberikan informasi. Ya, jadi misalnya mengirimkan surat ke organisasi lain, mengirimkan surat untuk anggota-anggota dan sebagainya. Nah, ini memberi informasi. Kemudian kelima, melindungi aset organisasi. Apa aset organisasi? Aset organisasi itu ya selain aset-aset yang memiliki nilai ekonomis, tapi ada aset-aset yang sebenarnya bukan bernilai ekonomis, tapi bernilai legal gitu, hukum. Misalnya stempel misalnya. Nah, itu aset organisasi yang sangat penting secara hukum. Jadi nggak boleh stempel itu kemana-mana, hilang, diambil orang misalnya. Itu harus tugas sekretariat untuk melindungi. Ya. Kemudian, nah apa tugas lainnya? Nah ini tambahan lagi. Semua yang dilakukan oleh organisasi itu tadi sekretariat itu adalah paling banyak adalah atau selalu berkaitan dengan informasi-informasi. Nah, informasi itu artinya adalah sekretariat ini adalah pusat komunikasi dari organisasi. Ya. Jadi komunikasi apa? Baik komunikasi internal, pengurus dengan anggota, ya anggota dengan anggota, atau antara pengurus dengan pengurus, itu komunikasi internal. Juga dengan komunikasi eksternal, jadi komunikasi ke pihak-pihak luar, organisasi OSIS di tempat lain, OSIS sekolah lain, atau organisasi-organisasi yang bukan OSIS misalnya. Nah itu jadi kegiatan komunikasi kebanyakan, karenanya kegiatan sekretariat adalah kegiatan komunikasi, menerima, merekam, mengelola, memberi ya, itu informasi. Karenanya, nah dalam keadaan informasi itu dilakukan dengan apa? Atau komunikasi dilakukan dengan apa? Komunikasi dalam organisasi ya lebih atau dilakukan dengan cara ya lebih banyak dengan korespondensi. Apa korespondensi? Korespondensi itu adalah kegiatan surat menyurat. Itu yang. Jadi itu Pak Bay yang ini kalau soal nah ini apa yang perlu Anda ketahui atau sekretaris nanti ketahui tentang korespondensi? Tentu seorang sekretaris ya harus paham betul tentang teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Ya, itu penting diketahui atau ilmu ini wajib dimiliki oleh seorang sekretaris dari sebuah organisasi. Ya, jadi kenapa? Karena surat itu adalah ya wakil dari organisasi. Artinya gini, kalau dalam komunikasi verbal kita bicara dengan audio ya, dengan verbal, kedengeran suaranya. Nah, orang menilai ya apakah orang itu baik atau tidak baik, biasanya pertama adalah orang melihat bagaimana cara dia berkomunikasi. Bagaimana kata-katanya misalnya ya. Apa kata-katanya sopan, apakah kata-katanya kasar, apakah kata-katanya tertata dengan rapi, itu adalah penilaian yang selalu orang berikan ke komunikator. Karenanya sekretaris itu
perlu memiliki ilmu tentang ini, ya, karena membuat surat ya dan berkomunikasi dengan surat itu harus dilakukan dengan bijaksana, dengan pengetahuan tentang persuratan yang bagus, tentang korespondensi yang baik, sehingga kesan organisasi, kesan ya watak dari organisasi itu bisa dinilai orang melalui bagaimana cara organisasi itu berkorespondensi, dan itu tanggung jawabnya ada pada sekretaris. Itu yang ini. Nah, soal teknik membuat surat, saya kira ini apa sih jenis-jenis surat? Jadi surat itu ada surat resmi. Nah, ini yang organisasi nanti selalu persoalannya adalah surat-surat resmi atau surat dinas. Yang kedua adalah surat bukan resmi. Yang kita bicarakan adalah surat dinas, ya, surat dinas. Jadi ini yang tadi saya sampaikan. Fungsinya apa sih surat dinas itu? Pertama, dia adalah sebagai duta, wakil dari organisasi. Jadi orang menilai bentuk suratnya kayak apa, bagus nggak sih bahasanya? Nah, itu ini, ya. Kemudian apa sih surat itu? Surat itu adalah alat perekam, alat pengingat. Nah, kalau sekarang karena banyakkan kita lewat digital, itu yang biasa kita sebut jejak digital, gitulah kira-kira. Nah, kalau surat ini adalah alat pengingat, itu sebagai jejak, ya, jejak tertulis, ya, apa yang sudah dilakukan dan komunikasi apa yang dilakukan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, surat dinas itu sebagai pedoman kerja. Nah, sekarang kalau kita ikut standar organisasi ISO misalnya, itu memang mulai dari SOP gitu ya, kemudian ada instruksi kerja, ada pedoman kerja, itu pedoman kerja. Nah, surat dinas bisa digunakan sebagai pedoman, tapi pedoman ya secara umum saja. Kemudian dia sebagai bukti tertulis. Nah, ini kaitannya sama tadi pengingat ya, perekam. Dan kelima adalah sebagai dokumen sejarah. Ya. Nah, ini sedikit saya kira apa sih yang mengindikasikan bahwa surat itu surat yang baik atau tidak? Ya, syaratnya adalah pertama, formatnya menarik, bahasa jelas dan tidak bertele-tele, kemudian padat, ya, padat, jelas, nggak perlu banyak basa-basi. Kemudian tapi sopan dan simpatik itu. Nah, ini nggak usah saya kira ya. Saya kira semua tahu kalau surat dinas itu ada kopnya, ada ya, yang penting tanggal dan nomor, penting isi suratnya apa. Nah, ada berapa macam yang kita kenal ini, ada full block style. Nanti kamu pelajari aja, sebenarnya ada linknya, tapi nanti kamu kalian pelajari semua dari ini. Nanti saya kirimkan barangkali itunya ya, filenya ya. Kemudian ada modified block style. Full block style ini itu sangat-sangat resmi sebenarnya. Semuanya di sebelah kiri lurus semua. Itu full block style. Jarang sekarang dipakai orang. Sekarang orang mau modified ini ya, modifikasi block style. Kemudian ada semi block style. Nah, yang sering kali kita buat atau kita bikin itu semi block style. Jadi alamatnya bisa di sebelah kiri, tapi ininya bisa nanti tanda tangan di sebelah kanan terakhir. Gitu ya, saya kira ya. Saya kira udah yang ini yang saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, saya kira saya persilahkan. Bentar saya keluar dulu. Oke, Pak Bay, begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Zai. Ya. Anak-anak sekalian, ayo untuk semakin menambah wawasan kalian, silakan Pak Haji Zai membuka termin tanya jawab terkait hal-hal teknis di dalam penulisan surat. Yo, silakan. Atta, Fadil. Ya, saya belum ada itu informasi Pak Bay. Ada berapa anak kita yang ikut sekarang Pak Bay?
Yang ikut 41 anak, Pak. 41 dikurang. 41. Oh, semua ya. Yang Ya. hadir di sini Ada ada 41, ada Iya, ada saya, atas Siregar, Zaki, siapa lagi nih? ya ada Armansyah. Ya, oke. Fadil, Ya, silakan oke, tanya Fadil. anak-anakku sekalian, silakan kalau mau ada Ya. yang ditanyakan. Armansyah mau nanya? Silakan. Ya, silakan Armansyah. Oke, Almansyah, silakan. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya, Udah ya, jago silakan. kali. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Biasanya yang Putri nih, yang biasanya jadi sekretaris nih. Yang Putri, siapa yang Putri? Ada Fitriani. Ayla. Ya, silakan ayo. Fitriani, Ini Fitri, kesempatan silakan Fitri. emas ya, jarang-jarang ada kegiatan semacam ini. Dibuka termin tanya jawab. Ayo silakan. Ibtisam. Siapa lagi nih? Dina. Dina, mana nih Dina nih? Waluya ada ya, Waluya? Oke, ini ada yang baru muncul wajahnya tadi tertutup, siapa nih? Ayo silakan. Namanya nggak ada di laptop saya. Fitriani ada. Nah ini Muhammad dibuka deh semua Salahuddin. itunya biar saya juga lihat. Saya Ayo. jarang-jarang ini kan kita belum pernah ketemu sekarang nih. Ayo videonya dibuka ya. Videonya dibuka sekarang. Audionya juga silakan dibuka, nggak apa-apa. Ayo. Audionya dibuka, videonya dibuka, Saya nggak tahu apa-apa. banyak yang mau mandi. Iya, oke. Ayo Dina, silakan tanya Dina ke Pak Haji Zai terkait surat menyurat. Apa saja bebas, jangan malu-malu. Ayo. Sekretariatan dan surat menyurat, silakan. Sekretariat dan surat menyurat. OSIS, Insya Allah. ayo, calon OSIS siapa ayo, pengurus OSIS calon. Boleh di chat ya kalau malu pakai suara. Ya, di chat boleh. Nanti Linda. filenya saya kirim ke Pak Bay ya. Ya, Biar kalau ada, iya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak terlalu jelas karena terburu-buru terus juga. Oke, ya silakan. Ya, Salahuddin mau nanya, Sat. Ya, Salahuddin silakan. mau nanya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Sat. Saya mau nanya, Sat. Ayo, silakan. Bagaimana cara seorang sekretaris dapat menelaah informasi dan bagaimana cara menyampaikannya dengan benar? Oke, bagaimana seorang sekretaris bisa Menelaah, menerima gitu ya, memahami. menerima dan menyampaikannya dengan benar ya. Ya, Sat. Jadi Makasih, Sat. ya saya jawab aja langsung ya. Siapa namanya? Nggak ini. Salahuddin, Pak. Muhammad Salahuddin. Mas Salahuddin. Mudah-mudahan antum nanti jadi itu ya, jadi sekretaris. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi sekjen DPR gitu misalnya ya. Jadi gini. Amin. Iya. Jadi apa ada tadi saya sebut sekjen. Sekjen itu apa? Sekjen itu jauh lebih ini lagi daripada, karena sekjen itu bukan cuma sekedar tadi surat menyurat atau pekerjaan keTU-an ya. Tapi sekjen itu lebih menjadi ya orang kedua setelah ketua biasanya ya. Nah, jadi begitupun sekretaris pada organisasi, pada OSIS misalnya. Sekretaris itu orang kedua sebenarnya setelah ketua OSIS, karena dialah yang bertugas mengurus semua persoalan komunikasi terutama ya, karena menyangkut informasi. Jadi kalau informasi itu kegiatannya lebih pada mengkomunikasikan. Nah, bagaimana dia mendapat informasi atau mencari informasi? Ya, tentu saja informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi. Nah, oleh karenanya dia harus tahu semua persoalan organisasi, ya, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dia harus hafal itu, ya. Terus apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan organisasi, dia harus tahu
ya, sehingga dia bisa mengkomunikasikan, ya, bisa memberi informasi yang dia miliki pada orang yang membutuhkan, ya, terutama pada anggota. Kemudian juga dia ke ke pihak luar eksternal. Oleh karena tadi saya bilang dari awal-awal, kalau orang ingin tahu sebuah organisasi, dia akan datang ke sekretariat. Siapa yang mengepalai sekretariat itu? Sekretariat itu dikepalai oleh seorang sekretaris. Informasi bisa didapatkan dari sekretaris. Ya, karenanya badan organisasi itu bisa tampak, bisa orang bisa jelas melihat, oh organisasi ini tujuannya ini, yang dia lakukan adalah kegiatan-kegiatannya ini, yang sedang dilakukan begini, sejarahnya yang lalu-lalu apa yang dia lakukan itu juga bisa orang tahu. Oleh karenanya organisasi itu menjadi organisasi yang kelihatan. Oleh karenanya sebagai komunikator ya memberi informasi, sekretaris itu adalah orang yang harusnya pertama dia harus smart, ya harus pinter, ya. Kedua dia biasa bertutur kata bagus, ya. Jadi cara dia berkomunikasi itu ya sopan, santun, itu penting karena dia mencerminkan atau menjadi wakil dari organisasi. Itu ya, itu yang kenapa dia harus cara baiknya gitu, bagaimana seorang sekretaris berkomunikasi. Gitu ya. Siapa tadi? Salahuddin. Iya, Salahuddin ya, Salahuddin. Bisa di ini ya Pak Salahuddin ya? Iya, Ustaz. Oke, ya. Oke, ada lagi? Ya. Waluyo ya, Waluyo udah raise hand tuh. Ya. Waluyo ingin bertanya? Ya silakan Waluyo. Oke. Mana? Calon ketua OSIS-nya mana? Calon ketua OSIS. Yang baik itu gimana? Ya Waluyo ingin bertanya ya? Yang baik itu gimana? Kalau menulis surat dengan bahasa baik, tata cara baik dan tata cara bahasa baik dan benar gimana, Sat? Tata caranya. Iya. Jadi bagaimana cara menulis surat dengan tata cara dan bahasa yang benar, gitu ya? Siapa? Iya, Sat. Apaan? Waluyo. Ya. Waluyo. Iya, Sat. Tadi saya ngomong gitu, Sat. Oke. Saya sorry, audio saya juga agak kurang ini, saya pindah dulu deh. Oke ya. Jadi bagaimana cara menulis surat yang baik dan bahasa yang baik gitu. Jadi kalau bahasa yang baik tentu saja harus ya sesuai dengan tata cara atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kalau dilakukan dengan bahasa Indonesia, ya. Apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya kira nanti kalian juga biasa belajar dengan guru bahasa Indonesianya. Apa yang syarat-syarat sebuah bahasa ditulis atau dilakukan dengan cara yang baik dan benar, ya. Ya tentu mengikuti tata aturan tata bahasa itu. Kemudian tentu saja itu tadi sebuah surat itu harus sebuah surat dinas itu nggak boleh ya lazimnya nggak usah terlalu banyak bertele-tele. Jadi lugas saja, kemudian to the point pada ininya, tapi tidak mengurangi sopan santun, ya. Lugas bukan berarti tidak ada pendahuluan atau tidak ada misalnya salam di depan, ya. Itu sudah biasa, itu wajib. Kalau ini kita sebagai muslim tentu kita biasa assalamualaikum, boleh kita tuliskan, atau kalau mau itu ya biasa dengan hormat begitu ya, dengan hormat bersama ini disampaikan gitu dan seterusnya. Jadi ada yang melakukannya kalau misalnya harus dengan salam, ya
Kalau dengan salam ya nggak usah panjang-panjang, nggak usah ini, ya cukup satu baris gitu. Atau biasanya langsung bisa disampaikan. Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan Ramadan yang akan kita lakukan pada awal Ramadan nanti akan kita laksanakan dengan format sebagai berikut, misalnya begitu ya. Itu lengkap ya. Dan seterusnya disampaikan bagaimana formatnya. Selanjutnya ya ini demikian apa yang bisa kami sampaikan atau demikian pemberitahuan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Misalnya gitu ya, itu ringkas-ringkas saja, to the point, nggak perlu bertele-tele. Jadi itu yang ya tentu kalau soal bahasanya bagaimana, ya bahasanya harus bahasa dengan yang baik dan benar. Saya kira begitu kalau ini. Nah, persoalan format surat, nah itu yang format itu usahakan mengikuti format-format resmi. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Ada block style, ada full block style, ada modified block style, ada semi block style dan seterusnya. Nah itu bisa dipelajari dan banyak contohnya. Ya itu ininya. Jadi kalau sebuah surat dinas, organisasi yang baik, tentu pertama adalah format harus benar. Kemudian ya bahasa dan ya tata bahasa ya harus bagus ya. Itu yang ini. Dan jangan bertele-tele, itu yang itu ya. Dan ingat, sopan, tidak ada kata-kata yang membuat ya si pembaca ini ya jelas itunya, sehingga tidak ditafsirkan abu-abu gitu. Nanti dikira wah ini orang karena bahasanya nggak jelas ini nyindir barangkali misalnya, ya itu nggak boleh. Jadi harus jelas, formatnya benar, suratnya jelas, dan mengikuti tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira itu ya begitu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi atau waktunya ini? Oh sampai jam 9.30 ya? Oke, masih ada waktu 15 menit. Ada yang bertanya lagi silakan. Halo. Ayo dipersilahkan untuk bertanya. Tolong untuk diaktifkan ya videonya ya. Videonya diaktifkan. Ayo. Ya, oke. Terus Ya. aktifkan semua, nanti juga di screenshot ya Pak Abah ya untuk foto ya. Iya, mau di Kita foto screenshot. sama-sama ya, kita foto sama-sama. Saat kan Oke. Jaki lagi sakit. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Yang perempuan mana nih yang perempuan? Yang perempuan, Dina, ayo Dina. Dina, Linda, Desri, Nova. Ini Ibtisam mana nih? Namanya doang ada. Mana Ibtisam? Ayo, silakan. Linda, silakan Linda. Mungkin ada hal-hal yang nanti mungkin kamu nanti kuliah membutuhkan informasi surat menyurat. Iya. Silakan. Sudah 2 tahun saya tidak mengajar di Aliyah. Jadi yang saya kenal sekarang mungkin kelas 3 ya. Ibtisam ya. Ibtisam, terus siapa lagi tuh? Itu masih kenal saya tuh. Isaura, Aila, Majidah, Iya. Takia, ini mana nih Jihan? Mana yuk? Yo, silakan Linda. Ayo, ada yang Ayo, Nabil, silakan Nabil. bertanya. Bil. Nabil atau Nabil? Silakan Bil. Nabil. Sayang nih waktunya nih ya. Kesempatan yang belum tentu kalian alami lagi ya. Nanti di kampus juga belum tentu ada kegiatan semacam ini yang detail ya. Atau Salahuddin mau nanya lagi? Ya, silakan. Ada satu. Nabil? Nurhaliza? Kalau yang pertanyaannya lewat chat juga bisa saya baca kalau ini. Yang mau dikirim di chat silahkan. Linda Daris. Tapi ayo. bagusnya langsung aja bicara. Langsung ya. Ya. Halo. Fitriani, ayo. Mana Fitriani?
Kalau enggak nanti Pak Haji Zai yang nanya loh. Tiani, Linda. Hah? Apalagi? Udah pada gape nih, udah Ini jago ya. Fadil. Pak Haji. Hah? Haji. Ah, ini Fitrianti. Fitrianti ini mah. Oh, Fitrianti ini. Fitrianti ini murid kelas 7 nih ya. Murid kelas 7. Iya. Kelas 7 kelas Iya. Sarmang. Masih Kelas pantas. Bantam, kelas welter. Ada iya Nabil kan ketua OSIS kemarin kan ya. Gimana Nabil? Bil atau saya yang tanya Bil? Organisasi OSISnya kegiatannya selama ini gimana Bil? Nabil Westfiro. Kan Nabil Bil. itu Haji udah lulus Nabil. Jawab ya. Nabil Jawas. Nabil jawab Nabil belum. Fikri, Iya. silakan Fikri, ayo. ada Fikri ini rajin juga nih, Fikri ini. ada yang punya Fadil, ayo, itu Fadil. nggak? punya Lahibul punya Mintara, Fadil. kreativitas gitu misalnya bikin kegiatan masa pandemi nih, kegiatan OSIS di masa pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Ini kalian kan nggak bisa ketemu. Nah, tapi kalau lewat virtual barangkali bisa ketemu. Nah, coba gimana tuh caranya? Apa kegiatan apa yang cocok ya? Itu nih. Usul. Ayo pada usul. Nabil, Ayo pada usul anak-anak. Silahkan usul. halo, siapa yang mau tanya? Yo. Kesempatan yang sangat-sangat berharga nih. Ya. Ada ya, Yo Hatta. Hatta lagi olahraga Hatta ini. Hatta, mana Hatta? Ayo Hatta. Ayo. Tadi Hatta sering muncul di ini, tapi Hatta rajin mungkin ini. karena suaranya aja. Mana Hatta, mana Hatta Hatta? ingin ditanyakan satu Nggak ada Ustaz. terkait dengan surat menyurat. Berkaitan sama Hatta, apa berkaitan sama sekretariatan atau surat menyurat? Apa Nggak yang ada, mau Ustaz. ditanyakan? Oh, nggak ada. Nova. Saya boleh tanya nggak ke Hatta? Yo. Hatta, saya boleh tanya nggak ke Hatta? Ustaz. Nah, Hatta biasa kalau WA biasa itu ya, biasa sering komen-komen di WA grup misalnya atau di Facebook. Kamu punya medsos apa aja Hatta? Terus Instagram, WA, Instagram, WA, FB. Facebook nggak? Hah? Iya, Ustaz. Facebook ya. Jadi nah biasakan sekarang ini gini, buat teman-teman yang lain nih ya, anak-anakku sekalian, itu kan ini kita menjadi kalau kata Pak Anies tuh, Pak Anies Baswedan itu kita minat baca itu ada, tapi daya baca itu yang kurang. Begitupun nulis ya, minat nulis ada, tapi dayanya nggak powerful gitulah kira-kira. Apa artinya? Kita biasa nulis WA sekedar gitu, kadang-kadang membacakan emot-emot terus ya, malah yang dikirim ya. Tapi kalau nulis lebih panjang dikit saja itu sudah nggak biasa gitu. Nah, coba sekarang biasakan ya, ya di medsos gitu, terutama yang itu ya, coba bikin tulisan-tulisan yang ya curhat boleh, tapi curhat yang itulah ya, jangan pribadi kita sampai keluar. Tapi tulis yang agak panjang, biasakan komunikasi itu. Nah, itu kekurangan kita sekarang itu adalah kita kurang mempunyai kesempatan untuk menulis lebih panjang, berkomunikasi dengan baik. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu biasa menulis surat itu, korespondensi itu biasa ya, karena memang agak ada medsos. Lah kalau sekarang anak sekarang itu pakai WA, biasanya nulisnya singkat-singkat, bahkan lebih mengandalkan pada emot-emot aja, emoticon yang itu ya. Jadi padahal itu penting ya, berkomunikasi tertulis
itu penting karena apa? Ketika kita menulis itu tata bahasanya akan ini. Bagaimana itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau komunikasi langsung ya, verbal seperti sekarang misalnya, terus terang saya saja kadang-kadang kalau awal-awal suka agak-agak kacau gitu ya, tata bahasanya nggak benar ini. Tapi kalau menulis, insya Allah itu bisa kita kontrol betul ya. Dengan demikian, kalau ada yang kekurangan komunikasi melalui verbal, itu bisa ditutupi dengan komunikasi melalui tulisan ya. Jadi kalau terbiasa menulis lebih banyak, lebih panjang, insya Allah nanti bisa berkorespondensi dengan baik, ya, berkomunikasi dengan bagus, menyampaikan isi kepala dengan lebih clear, orang lain bisa. Itu kira-kira ya ini ya. Jadi begitu pesan saya untuk ini, biasakan menulis. Itu, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Fikri? Wildan? Fikri Rahmadi? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, ini kesempatan untuk kalian bisa berkomunikasi. Jadi ngomong saja ininya. Mungkin aja kurang bagus, tapi insya Allah lama-kelamaan akan bagus. Gitu. Ya, akan lebih baik. Oke. Iya, soal nisbul ilim, ayo. Bertanya separuh daripada ilmu, ayo. Wildan, Nova, Desri. Rator mana tadi? Rator udah terbit kok tenggelam lagi. Jadi Ustaz. Ayo silakan. Mau nanya nih, Linda, Ustaz. ayo. Ya. Silakan, ayo. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Pak Zai. Ya. Ada yang bertanya? Mau nanya, Pak. Rator ya. Ya, ada. Terus siapa tuh? Yang mau nanya? Fadil, siapa? Abdul Rafi Torano. Rator. Videonya itu dong, dinyalain dong biar kelihatan. Oke, ya, silakan. Pak Zai, bagaimana cara mengelola atau menyimpan surat online suatu organisasi? Oke, surat online ya. Jadi sekarang tuh begitu memang ya sekarang semuanya serba digital ya. Jadi bahkan ke depan saya kira sekarang sedang dikampanyekan untuk mengurangi paper ya, paper base. Jadi surat menyurat dengan basis kertas itu kita kurangi karena memang sangat ya tidak efisien ya. Dan cara ini kita merusak lingkungan sebenarnya ya. Jadi memang ke depan dan sekarang sudah dimulai semuanya serba virtual. Ya tentu saja sekretariatan juga bisa kita lakukan sekretariatan secara virtual. Sekarang kalau ini kamu lihat di kantor-kantor orang juga menyewakan kantor virtual itu ya. Jadi banyak yang ini. Jadi ya saya kira ini yang ahli IT yang paling ini, tapi secara singkat saya kira sekarang memang semua surat berbasis digital, bisa email, bisa ini dan tentu saja pengarsipannya pun dilakukan ya di storage ini ya digital ya. Jadi bisa punya drive tertentu ya. Jadi kalau kita punya ini barangkali surat-suratnya nanti disimpan, diarsipkan, di folder pada drive sendiri gitu ya. Jadi saya kira sekarang memang sudah begitu. Sudah hampir sedikit sekali ya. Walaupun tidak sepenuhnya sekarang misalnya paper base itu dihilangkan karena bagaimanapun ada dokumen-dokumen hal-hal lain itu masih membutuhkan juga kertas ya. Jadi tapi
ya seefisien mungkin. Kertas itu lebih sedikit lah, ya sedikit sekali. Untuk surat-surat yang apa namanya sekedar untuk komunikasi, bukannya berupa dokumen ini, itu biasanya sekarang ya digital melalui email ya. Kemudian itu tentu diarsipkan juga digital ya, di Drive Google misalnya, atau ada yang ya, kalau saya kira saya nggak terlalu paham IT ya, tapi kita tahu sekarang semuanya memang sudah, bahkan ada cloud computing ya misalnya ya. Cloud computing itu komputasi berbasis storage di awan ya. Jadi kita nggak perlu lagi punya perangkat di perangkat keras di sendiri, tapi kita bisa sewa storage di misalnya di yang penyewa yang menyewakan storage di awan itu. Jadi bisa sekarang ininya melalui serba digital lah ya. Saya kira memang sekarang lebih pada ke situ. Jadi hampir lebih dari 50% barangkali sekarang kita kan melalui gadget ya, bisa WA. Kalau hal-hal informasi sederhana yang nggak perlu direkod itu di WA. Tapi kalau informasi yang perlu direkod, artinya di pengarsipan, ya itu harus melalui surat, misalnya email gitu. Dan itu ya. Jadi saya kira begitu. Hal-hal yang itu juga Gemether misalnya, saya sudah lihat ininya ya, orang di bagian keuangan misalnya. Itu sekarang itu hal-hal yang itu arsip-arsip itu difoto saja, semuanya difoto, kemudian fotonya diarsipkan. Jadi pengarsipannya tidak berupa kertas, tapi sekarang di drive khusus, terus berupa foto ya, dalam format JPG misalnya. Saya kira begitu sih Ratar ya. Jadi ya saya kira memang ke depan kalian itu ya siapapun dia harus ya paham IT saya kira. Saya kira begitu. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau enggak silakan, atau belum silakan cari referensinya lagi sama-sama ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah waktunya Pak Bay? Oke, tadi yang bertanya siapa? Rator ya. Makasih Pak Zai. Cukup ya, cukup ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau Pak Bay? Waktunya sampai jam berapa? Mungkin closing statement Pak, kata penutup gitu. dari materi kita hari ini. Oke, jadi anak-anakku sekalian, jadi berkaitan dengan sekretariatan, saya kira inti dari kesekretariatan itu adalah komunikasi ya, dan pengelolaan aset serta dokumen. Jadi intinya komunikasi. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian, dan berharap ini hanya menjadi pemicu ya, atau ya trigger kecil lah ya, agar kalian bisa mencari yang lebih dalam, mencari lebih. Dan mudah-mudahan saya berharap ada di antara kalian atau semua dari kalian itu bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat ke depan ya, dan mudah-mudahan satu di antara kalian atau beberapa dari kalian bisa ya menjadi pengorganisasi gitu, dari organisasi-organisasi besar yang bisa kita kenal gitu nanti ke depan. Mudah-mudahan ya
bermanfaat untuk kalian semua. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Zayadi yang sudah menyampaikan kepada kita semua materi yang terkait dengan kesekretariatan dan surat menyurat. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dalam sebuah organisasi yang namanya kesekretariatan adalah roda bagi organisasi tersebut. Ya, representasi atau perwakilan, ya, duta dari sebuah organisasi. Jadi sangat-sangat penting materi kita hari ini dan mudah-mudahan kita bisa menyerap berbagai informasi ilmu yang disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Zayadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ahmad Zayadi, Bapak Haji Ahmad Zayadi, guru kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan banyak manfaatnya buat kita yang akan melanjutkan ya estafet baik kepengurusan organisasi atau kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Anak-anakku sekalian, setelah ini kita ada waktu jeda sekitar 30 menit dari jam 9.30 sampai jam 10. Gunakan waktu yang cukup berharga ini. Apa yang belum sarapan silakan sarapan. Yang mau ngopi-ngopi dulu silakan ngopi-ngopi. Ya, nanti kita ketemu lagi jam 10 dengan narasumber yang luar biasa, guru besar kami di OSIS, ya Bapak Royali SPD, ya, jangan ditinggal, tetap bergabung di link Zoom ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Zayadi yang sudah menyampaikan materi yang sangat berharga ini. Akhirul kalam, assalamualaikum.